Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi adik-adik penegak dan pandega SMA Rimba Madya. Pada kesempatan MPLS, kakak diamanatkan untuk memberikan materi tentang struktur organisasi gugus depan kepada adik-adik. Tapi sebelumnya kakak mohon izin karena kakak sendiri, jadi kakak mohon izin kepada adik-adik, bukan berarti memberi contoh, tetapi ketika adik masih dalam kegiatannya berkelompok lebih dari satu, mohon menggunakan masker dan jaga jarak. Karena kakak sendiri, kakak mohon izin untuk membuka masker karena kakak sendiri, supaya adik-adik paham dan melihat kakak gitu, ya. Terima kasih, mohon izinnya adik-adik ya. Baik adik-adik, sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri. Nama kakak Hadi Sumarna, NTA kakak 0917 0400 053. Kakak kebetulan menjadi pengurus Kuaran Bogor Barat di bidang Orgakum dan di Kuarcap Kota Bogor sebagai andalan sarana dan prasarana. Baik adik-adik, kita akan membahas tentang apa itu struktur organisasi gugus depan yang perlu adik-adik ketahui. Kita akan berlanjut ke slide berikutnya. Baik adik-adik, pada slide yang berikutnya kita akan membahas tentang pengertian gugus depan, pengertian struktur, tujuan dan manfaat. Berdasarkan keputusan Kuarnas nomor 231 tahun 2007 tertanggal 30 November tahun 2007 menjelaskan atau merinci tentang pengertian gugus depan. Apa itu gugus depan? Gugus depan adalah suatu kesatuan organik terdepan dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun dan membina anggota muda dan anggota dewasa muda dalam gerakan pramuka. Nah, apa yang dimaksud dengan anggota muda dan anggota dewasa muda? Yang dimaksud dengan anggota muda dan anggota dewasa muda adalah prasiaga. Sekarang ada prasiaga, ada siaga, ada penggalang, dan untuk dewasa mudanya ada penegak dan pandega. Selanjutnya juga ada yang anggota dewasa yaitu pembina. Itu ya yang perlu ada diketahui. Itu yang berikutnya tentang pengertian struktur yang akan kita bahas. Struktur organisasi gugus depan merupakan suatu kerangka berupa bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi gerakan pramuka mulai dari bawah sampai dengan paling atas beserta mekanisme kerjanya. Nah, ya, ini adalah yang untuk mengatur kegiatan-kegiatan dalam organisasi baik di atas maupun di bawahnya. Jadi tidak ada struktur gugus depan langsung ke Kuarnas. Jadi semuanya dalam tingkatan kerja itu ada gugus depan, nanti ada Kuaran, Kuarti Ranting. Setelah Kuaran atau Kuarti Ranting yang dipimpin oleh Kak Kuaran, ya. Pada kesempatan tahun ini Kak Kuaran kita adalah Pak Ahmad Askolani. Beliau kepala sekolah Selendek 4 atau Mabikus Selendek 4. Nah, ke atasnya Kuarcap, Kuarti Cabang Kota Bogor. Yang atas lagi Kuarda, Kuarti Ranting Daerah Jawa Barat, dan selanjutnya tingkat nasional. Itu jenjang-jenjangnya atau tingkatan-tingkatan yang dipahami. Sekarang pertanyaannya, adakah di kelurahan? Ada, bisa, ya. Tingkat kelurahan ada, bisa diciptakan karena dari gugus depan membentuk di suatu kelurahan bisa, ya, karena pramuka itu tidak terbatas, tidak dibatasi oleh ruang, misalnya oleh sekolah. Dari luar pun, dari masyarakat bisa menjadi anggota pramuka. Baik, yang berikutnya adalah tujuan. Dengan apa itu tujuannya? Dengan struktur organisasi ini dibentuk gerakan pramuka, maka mekanisme kerjanya organisasi gerakan pramuka dapat lebih terarah dan sistematis, ya, dan sehingga
mendukung tercapainya gerakan pramuka. Karena kenapa disebut gerakan pramuka? Yaitu bahwa pramuka itu harus tidak boleh statis, harus dinamis, bergerak terus. Oke, selanjutnya manfaat dijadikannya pedoman dalam menjalankan organisasi, dijadikan acuan di dalam menjalankan tugas. Nah ini, jadi manfaatnya adalah dalam organisasi ini untuk menjalankan, ya, menjalankan roda organisasi sebagai pedoman di dalam menjalankan roda organisasi dan dijadikan acuan di dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengurus organisasi, ya, sebagai acuan di dalam menjalankan kerjasama dengan organisasi di atas dan di bawahnya tadi, ya, di acuan. Jadi tidak ada main loncat-loncat gitu ya overlap katanya, nggak ada. Jadi semuanya harus terstruktur dan terorganisasi. Jadi jelas. Jadi nggak ada tuh kakak bagiannya orgakum terusin bina buddha. Ya, boleh kalau ditunjuk jadi panitia, boleh diminta untuk membantu, kita bantu. Jadi tidak ada juga terlalu kaku. Wah, saya mah di bidang orgakum, Aca Bina Muda cuek, juga tidak seperti itu. Oke, adik-adik, kita lanjutkan ke slide berikut. Oke, adik-adik penggalang dan penegak, sebelum kita mulai, coba kakak minta satu kali tepuk pramuka bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Satu kali tepuk pramuka. Oke, adik-adik terima kasih. Baik adik-adik, untuk menghilangkan kejenuhan dan bete mendengarkan narasumber memberikan materi, sok mangga adik-adik silahkan untuk melakukan ice breakingnya masing-masing di rumah, apa itu mau bersiul-siul atau bernyanyi atau apalah gitu ya, atau gerakan-gerakan yang membuat adik-adik happy ya. Karena pramuka itu harus happy, harus senang. Kalau tidak, wah kacau nanti ya. Pramuka adat-adatan mah kacau nanti ya. Oke, adik-adik semua, mohon maaf nih adik-adik kenapa kakak kadang campur. Malumlah nama kakak Hadi Sumarna. Jadi ada bahasa saya bahasa Sundana gitu. Dikit-dikit lah kita masuk bahasa kita sendiri ya. Jadi jangan terlalu kaku, jadi nggak ada masalah. Yang penting adik-adik paham apa yang kakak sampaikan. Baik adik-adik, dalam struktur organisasi gugus depan itu ada gugus depan lengkap dan tidak lengkap. Apa yang dimasukkan gugus depan lengkap? Dia ada SD, ada TK-nya. Dalam satu, misalnya contoh yayasan, ada TK-nya, ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya. Bahkan ada jadul juga yayasan sampai universitas. Nah, itu yang dimaksud dengan gugus depan lengkap. Jadi dia membina prasiaga, siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Nah, cuman harus ada diketahui. Nah, dari susunan dari yang kakak sebutkan tadi itu ada tim pembina perindukan. Ya, di pasukan penggalang ada tim pembina pasukan penggalang. Di ambalan penegak ada tim pembina ambalan penegak dan seterusnya. Nah, yang perlu ada diketahui semua baik itu penegak dan pandega, bahwa dalam suatu gugus depan itu harus ada aturan yang harus dipegang. Contoh perindukan siaga itu harus ada 3 atau sampai 4 barung minimal. 3 sampai 4 barung ya, yang terdiri dari 18 sampai 24 peserta. Dari 34 itu minimal. Terus yang berikutnya pasukan penggalang sama 3 sampai 4 regu minimal. Terdiri dari 24 sampai 32 orang peserta penggalang. Ambalan sama 3 sampai 4 sangga yang terdiri dari 16 sampai 30 orang penegak. Ya, itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bolehkah kurang dari itu? Bisa saja itu terjadi. Kalau dalam suatu struktur organisasi gugus depannya tidak banyak siswanya, bisa saja terjadi.
Tetapi kalau siswanya lebih dari 300 dalam satu gugus depan dalam satu sekolahan itu tidak tercapai, berarti ada masalah. Ada sesuatu yang tidak berjalan. Apakah mabigusnya, apakah ketua gugus depannya, apakah pembinanya atau pembina latihnya, atau bahkan peserta didiknya. Ya, kalau peserta didik mah kan biasanya mah tergantung dari pembinanya. Kalau di SD itu gurunya. Kalau itu tidak berjalan, ya tidak berjalan. Gitu ya. Nah, dalam struktur organisasi gugus depan lengkap ini, kakak ingin menjelaskan bahwa tim pembina dalam ambalan penegak itu satu pembina penegak dan satu pembantu pembina. Itu harus ada timnya. Ya, baik itu putra maupun putri, tetap satu kesatuan terpisah. Baik itu siaga, penggalang, penegak, tetap. Karena itu adalah prinsip dasar dan metode keperomokan yang harus digunakan. Satuan terpisah dan ada orang dewasa. Jangan mentang-mentang penegak sudah dewasa, Waldega sudah biasa, tetap harus ada orang dewasa di sana, orang dewasa di atas dari dia. Ya, karena itu udah prinsip dasar bahwa seorang pramuka harus ada orang dewasa di sana. Jadi tidak semena-mena tentang pandega, penegak udah dewasa, udah paham, jalan sendiri, tetap. Dan berkelompok, nah itu yang harus dipahami. Ya. Tidak sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, setelah tim ambalan penegak dan atau pandega itu ada satu pembina dan tetapi ingat, di pandega itu hanya ada satu pembina pandega narasumber ahli. Ya. Nah, ini perbedaannya antara penegak dan pandega. Lebih banyak pembina di dalam penegak daripada pandega, karena pendega satu langkah lagi menjadi seorang pembina, turun lapangan, ya, kerja lapangan, masuk ke SP, masuk ke SD untuk menerapkan keahliannya. Setelah itu ada pembina gugus depan, ketua gudep dan majelis pembimbing gugus depan. Ya, nanti ada dedis kalian pelajari secara sesama, dan ingat, tolong cari tupoksinya dari pembina-pembina ini supaya ada dia paham tupoksinya masing-masing. Itu ya, siap. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, adik-adik, ini ada struktur organisasi pembina ambalan penegak. Ya, tidak begitu jauh dengan yang lain, cuman beda nama saja. Majelis pembimbing ada, ketua gugus depan ada, pembina pembantu juga harus ada. Nah, ditambahkan dengan dewan ambalan dan dewan kehormatan ambalan saja. Dan pradana ini membawahi pimpinan satuan. Ya. Apakah itu ada berapa, 3 atau 4 sangga, ya. Nah, ini pimpinan satuannya harus memegang atau melihat teman-teman yang di bawah, ya, selalu berkoordinasi dengan pradana. Jadi jangan masing-masing, ya, harus selalu mengikuti alur dari organisasi. Sebelum ke pembina, ajak omong dulu pradananya. Pimpinan satuan ada masalah, obrolkan dulu, bicarakan dulu baik-baik dengan pradananya, baru bicara dengan dewan ambalan atau dewan kehormatan. Setelah itu baru bicara dengan pembina pembantu. Pembina pembantu menyampaikan ketua gugus depan untuk sama-sama disepakati apa yang akan dilakukan. Ya, dan ingat satu hal, jika ada permasalahan antara penegak dengan pradana, diselesaikan dulu di bawah. Selesai tidak selesai dilaporkan. Artinya, jika selesai masalah tetap dilaporkan. Jadi jangan melaporkan yang masalah tidak selesai.
Yang selesai pun dilaporkan. Apa masalahnya? Itu bahan kajian evaluasi ke depan. Jadi jangan sampai ada masalah selesai, pembina tidak tahu. Nggak boleh juga seperti itu. Ya, tetap ada masalah, selesai dan tidak selesai dilaporkan. Ya, baiknya kalau ada masalah itu diselesaikan baik-baik. Ya, jangan sampai ada pimpinan satuan punya masalah dengan peradananya atau dengan wakilnya, tidak cocok, bubar. Yang satu keluar dari organisasi, satu lagi tidak aktif. Diselesaikan baik-baik dan ingat, kita harus punya pemikiran bisa menerima perbedaan pola pikir. Jadi tidak egois kepada diri sendiri, tetapi kajian-kajian diri itu perlu dipegang. Ya, jangan sampai keinginan kita harus diterima orang lain. Tidak juga seperti itu. Dinamika kelompok pasti itu terjadi. Dinamika di dalam organisasi itu pasti terjadi. Yang terpenting kitanya, manusianya, bisa mau menerima perbedaan, tidak. Bisa menerima pendapat orang lain atau tidak. Bisa menerima pemikiran orang lain atau tidak. Itu yang harus kita pahami, karena kita belajar dewasa. Ya, karena kita akan melangkah ke depan menjadi penerus-penerus yang sudah uzur. Ya, walaupun semangat pramukanya tinggi, tetapi tenaga sudah tidak ada juga percuma. Semangat pramuka sampai kapanpun tetap semangat. Tetapi apa? Power tenaga tidak ada. Nah, tugas adik-adik yang masih muda-muda ini, yang masih pola pikirnya jauh lebih baik dari kakak-kakak, silahkan dilanjutkan. Oke, terima kasih adik-adik. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Akhirnya adik-adik penegak dan penggalang, materi yang kakak sampaikan, kakak yakin tidak memuaskan adik-adik penegak dan penggalang. Tapi itulah tugas kakak, untuk tidak memuaskan adik-adik. Karena kakak yakin yang bisa memuaskan kita sendiri adalah kita sendiri, bukan orang lain. Yang memuaskan diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Ahli masak, chef apapun terkenalnya, kata orang enak, makanannya mahal, tetapi kalau diri kita tidak puas, tidak senang, orang tidak bisa bicara apa. Oleh karena itu kakak mohon maaf jika penyampaian materi ini tidak memuaskan, tidak menyenangkan, atau kurang paham adik-adik, silahkan adik-adik silakan puaskan diri adik sendiri dengan mencari, dengan eksplor segala macam yang ada di dunia maya atau dimanapun, dengan membaca buku, silahkan puaskan diri adik masing-masing dengan belajar mandiri. Kakak yakin adik-adik mampu memuaskan diri sendiri dengan cara adik masing-masing. Silahkan buka teknologi, buka dunia maya, buka perpustakaan, cari apa yang membuat adik tidak puas sehingga adik-adik yakin. Oh iya, yang kurang silahkan dikembangkan kembali. Sedikit tugas dari kakak untuk MPLS adik-adik SMA Rimba Madya ini. Adik-adik silahkan buat struktur organisasi gugus depan lengkap, tidak lengkap, gugus depan adik-adik sendiri dengan nama-nama lengkap, siapa pembinanya, siapa mambigusnya, silahkan dibuat, baik itu dibuat di komputer atau ditulis tangan, silahkan. Kalau ditulis tangan silahkan menggunakan yang rapih, serapih mungkin, ya. Gunakan ide-ide dan kreatif adik-adik masing-masing, ya. Buatlah sebagus mungkin gugus depan itu, struktur organisasi depan itu. Dan yang berikutnya ada tugas satu lagi, pertanyaan yang berbentuk Google Form. Nanti silakan adik-adik buka Google Formnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kakak. Ada reward dari kakak, siapa penegak terbaik dan siapa pendegat terbaik.
bentuk hadiahnya kakak tidak akan beritahu. Nanti kalau diberitahu nanti wah murah banget gitu. Tapi bukan murah atau mahalnya bagi kakak, tapi penghargaan dari kakak untuk adik-adik yang mau berbuat untuk pramuka. Itu saja dari kakak. Yang sudah selesai siapa yang terbaik silahkan bisa dikirim ke hadisumarna1gmail.com atau ke Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi bila ada kata-kata yang tidak menyenangkan bagi adik-adik. Mudah-mudahan apa yang sudah ada dilakukan menjadikan ladang amal untuk adik-adik dan juga untuk kita semua. Itu saja dari kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.